Amansyah harus tetap berani. Dan akun TikToknya hilang loh. Padahal videonya banyak dia itu. Buat lagi Pak, gitu loh. Assalamualaikum, selamat malam. Tentu kalian pernah melihat orang tua yang jenggotan itu yang di TikTok itu. Kalau nggak salah namanya Bapak Amansyah Sinaga. Orang Medan atau orang mana tuh? Saya kurang tahu itu orang mana aslinya. Dia mengalami apa ya bisa dibilangnya? Udah deh, lihat aja videonya nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya atas nama Amansyah Sinaga. Menyesali atas perkataan saya dan perbuatan saya yang melalui TikTok, di mana diantaranya itu organisasi-organisasi dan partai-partai yang terasa tersinggung. Atas nama Amansyah sekali lagi saya mohon minta dimaafkan seluruh rakyat Indonesia, terutama kepada Bapak Habib Rizik. Demikianlah pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari orang lain, melalui kesadaran saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jelaskan. Itu kenapa itu? Dia agak seperti ketakutan. Apakah itu persekusi atau klarifikasi atau apa, kok disuruh minta maaf? Sepertinya itu salah satu ormas atau apa ya? Kurang jelas soalnya. Ormas itu organisasi masyarakat yang harusnya apa? Mengayomi, melindungi, harus berpola pada apa? Kemanusiaan, kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Pokoknya yang baik-baik lah. Harusnya, kalau Bapak ini, saya manggilnya Mbah lah, usianya udah 100 lebih kalau nggak salah itu. Ini orang yang bisa dibilang apa? Orang yang konsen dengan NKRI. Saya pernah melihat konten-kontennya dia, ya memang agak keras. Tapi di situ apa yang dia katakan tuh banyak benarnya. Nggak tahu yang dipermasalahkan tuh apa itu. Kok dia disuruh minta maaf? Mungkin mereka pengikutnya seorang Habib. Ini negara ya. Hal-hal begini harusnya tuh udah nggak ada. Kalau misalnya Mbah Amansyah ini membuat konten, harusnya dikonter dengan konten juga. Kecuali menghina, kecuali memfitnah kan begitu. Kalau menghina, memfitnah kan harusnya polanya kan tetap, misalkan dilaporan ke polisi, atau nanti di kepolisian juga apa, dimediasi kan begitu. Tapi kalau hanya sekedar konten, dia membuat konten seperti itu, harusnya dibalas juga dengan narasi yang kontra harusnya. Kalau main-main begini itu didatangin itu, entah itu apa itu, saya kurang paham itu. Entah itu persekusi, entah itu apa, saya kurang tahu. Tapi yang jelas dari wajahnya terlihat dia ketakutan. Harusnya hal-hal begini itu tidak diperbolehkan oleh polisi. Dan harusnya, ini saran untuk GP Ansor. Harusnya GP Ansor itu membackup semua orang-orang yang kritis di media sosial, yang dia itu konsen dengan anti intoleran, dia konsen dengan NKRI. Harusnya seperti itu. Kumpulkan semualah setiap provinsi, di backup dengan hukum. Harusnya seperti itu, biar apa? Kinerja NU juga ringan. NU bekerja dan programnya, biarlah orang-orang biasa seperti kami atau siapa saja yang konsen dengan NKRI ini main perang narasi di medsos, di YouTube, di Twitter, di TikTok, dan lain sebagainya. Harusnya seperti itu. Terutama yang dia itu tidak punya backup. Harusnya seperti Bapak Amansyah itu. Saya melihat konten dia itu berseberangan lah dengan kubu-kubunya Anies atau apa gitu. Harusnya ya kubunya Anies, siapa pendukungnya buat narasi terbalik, dengan data, dengan hal-hal yang, dengan bicara yang tidak hoax. Harusnya seperti itu. Pro dan kontra. Kalau ini bersinergi, yang pintar itu kan masyarakat semua. Asal tidak hoax loh ya. Ya, bisa dibilang apa ya? Kecewa ngelihat hal-hal seperti itu masih ada. Bayangin saja misalnya dibalas. Jadinya apa? Oke lah, semangat NKRI dan semua hal ini agak rancu rusak kan gara-gara apa? Politik.
Tapi kan polisi bisa milah-milah. Ini yang konsen betul-betul Pancasila NKRI, yang agak tidak dan yang tidak. Harusnya seperti itu. Kasihanlah bapak ini usianya udah berapa? Udah 100 tahun lebih. Berarti dia udah melalui banyak hal. Dia sudah pengalaman makan garam banyak. Kalau orang seusia dia ini, dia orang biasa, dia berani berkata begitu, ya harusnya didukung, harusnya. Ya kalau bapak ini orang Medan atau mana, harusnya Banser Medan di sana. Intinya apa? Pro dan kontra itu harusnya itu dibudayakan. Bukan permusuhan, bukan main persekusi, itu salah. Jelas cara-cara salah. Cara preman misalkan persekusi. Masa nggak bisa menggunakan otak untuk mengcounter, untuk menjadikan kontra narasi? Kan bisa harusnya, iya kan? Jadi yang jelas Pak Amansyah harus tetap berani. Dan akun TikToknya hilang loh. Dia videonya banyak dia itu. Buat lagi Pak, gitu loh. Buat lagi. Ya hati-hati, berbicara hati-hati. Intinya jika yakin tuh benar, jalankan. Misalkan benar tuh NKRI, jalankan, nggak masalah. Oke, sampai sini, wassalam.